Halo, Ah, hilang. hilang ya. Hilang timbul. Kenapa ya? Aku sinyal. Setiap Sabtu pasti Nggak tahu deh. Gitu ya. Oke. Gimana Dokter Yana? Tadi aku udah bilang nih, ini ada yang lihat kita ya, belum banyak sih, tapi it's okay. Hari ini kita akan membahas apa nih Dokter Yana? Bisa dibuka dulu? ya kita bahas tentang sugesti pada anak agar mau dan sadar untuk divaksin nih. Kan seperti kita tahu kalau Oh, takut ya, karena memang dari hmm, kecilnya suka ditakut-takutin tuh sama orang tua ya. iya, bener. Iya, Jadi awas kalau nakal ada nanti vaksin disuntik gitu sekolah. ya? Iya, jadi begitu ngeliat jarum suntik tuh udah tahu sakitnya kayak apa gitu ya? Betul. Jadi orang tuanya dia sudah memberikan afirmasi yang negatif tentang jarum itu. Jadi otomatis kalau udah masuk Hmm, rumah sakit apa gitu nanti disuntik disuntik otomatis jadi takut kan. Nah, jadi iya ceritanya betul. gitu. Jadi sebagai Dr. Meta sebagai vaksinolog, sebagai dokter vaksin yang mempublikasikan tentang vaksin apapun itu, terutama kita bahas sekarang pada anak-anak, ada nggak suka dukanya atau apa kita menghadapi pasien atau anak kecil yang tadinya mau divaksin jadi nggak jadi, tapi ternyata dengan keahlian Nah, dokter langsung anaknya jadi mau nih, jadi sugestinya kata-katanya gimana nih? itu itu keahliannya didapat dari ilmu dokter Yana itu. Iya ya. Oh, Jadi gini bener banget loh. Itu bahkan bukan cuma buat anak aja, sampai dewasa itu masih banyak ya orang-orang yang takut sama jarum. Jadi udah begitu ngelihat jarum itu udah rasanya belum disuntik aja udah sakit gitu ya. Itu makanya ya. peran sugesti itu penting banget gitu untuk di otak kita. Jadi sakit atau Oh, tidak sakit itu kan bisa diminimalisir sama otak kita ya. Nah, kalau pada anak, nah itu jangan pernah kita, memang sih paling gampang itu mengancam anak ya, apalagi kalau misalnya anaknya nggak nurut gitu ya. Tapi itu sebetulnya kan tidak baik. Jadi apalagi kalau misalnya diancamnya tuh dengan, oh nanti saya bawa ke dokter ya, nanti mama kalau nggak nurut kamu ya, nanti kalau ke dokter, mama suruh suntik dokternya gitu. Jadi itu akan memberikan, oh suntik itu berasosiasi dengan rasa sakit gitu kan. Nah, akhirnya begitu harus jadwalnya imunisasi, disuntik beneran gitu, itu anaknya tuh wah langsung berontak gitu ya. Atau kalau udah sampai besar, itu akan berdampak banget loh sampai dia nanti jadi besar. Nanti saat dia usia dewasa, itu ternyata akan membuat apa menjadi trauma terhadap jarum gitu, sampai aku nggak mau disuntik, nggak mau diambil darah gitu sampai gede, bahkan sampai ada yang pingsan pas diambil darah, kita kira shock ya, tapi ternyata dia cuma pingsan gitu loh karena saking takutnya gitu. bagus sekali Jadi ya, penting banget ya sugesti. sugesti itu ya. Nah, bisa disampaikan dengan mereka seperti apa sugestinya, misalnya anak-anak yang mau nggak mau nih ya, sama orang tuanya dibawa nih ya ke dokter Meta untuk divaksin. Ada mungkin ya yang anak-anak dokter Meta ya? Nah, kalau menghipnosis orang dewasa kan kecuali memakai emang emang sengaja dihipnosis gitu ya, kita kasih tahu dulu dia, ini Bapak mau dihipnosis gitu, relax gitu kan ya. Tapi itu sebetulnya jarang dipakai karena apa kecuali pasiennya takut banget. Karena kalau nggak terlalu takut sih langsung suntik aja biasa kan gitu. Tapi memang untuk orang yang trauma jarum itu memang perlu dilakukan sugesti apa awaken hipnosis biasanya kalau yang saya pakai sih Dokter Yana, jarang yang sampai tertidur atau relax terus baru disuntik gitu. Itu malah mungkin jadi lama banget gitu prakteknya. Nah, kalau untuk anak-anak itu yang saya lakukan itu kalau untuk anak yang masih kecil-kecil, yang masih bayi-bayi gitu ya, itu sebenarnya mereka itu bisa dihipnosis mungkin apa orang tuanya nggak sadar kalau mereka itu sudah masuk ke zona hipnosis gitu. Jadi pertamanya dia kita ajak main gitu kan, terus dia itu tanpa sadar. Jadi jangan direjang anaknya, ditaruh di bed pasien, dipegangin 4 orang, itu tuh akan memberikan sugesti yang sangat buruk gitu buat anak tentang vaksin. Jadi kalau sama saya biasanya suntiknya itu sambil digendong orang tua, sambil dipeluk gitu, terus begitu pinjem pahanya langsung jep aja suntik gitu. Atau udah gitu kan dia pasti berasa sakit ya, karena memang perasaan sakit itu abis disuntik itu ada. Nah tapi setelah
beres disuntik itu langsung dikasih cahaya yang terang gitu, jadi nyalain lampu lampu gitu, kita kagetin dia gitu. Sebenarnya pas lagi dia kaget ngelihat lampu itu kan rasa sakitnya langsung hilang. Nah itu mungkin dokter Yan yang bisa cerita kenapa itu bisa terjadi saat saya nyalain lampu cetekit lampu gitu kan, terus anaknya langsung hilang, langsung nggak nangis gitu. Nah apa yang terjadi di otaknya itu? Iya luar biasa. Jadi saya mau tanya dulu dokter Meta, tadi derejang ya, derejang itu apa, dipegang gitu ya? Oh iya ya, katanya dulu itu dipegangin semua ya, kaki, tangan gitu ya. Duh, itu kayaknya menyiksa sekali. Kan bukan ayam potong ya. Jadi kayak diikat tangannya gitu ya, dipegang gitu, kakinya dipegang gitu mungkin ya. Iya, itu kasihan banget, itu enggak banget itu. Ya. Jadi mungkin ada yang kayak gitu ya. Itu cara yang mudah untuk supaya diem, tapi itu akan berdampak trauma pada anaknya. Ya, betul sekali. Trauma ya. Ya, betul sekali. Tadi sama dokter Meta langsung dialihkan ke lampu ya. Otomatis itu untuk pengalihan fokus yang pertama. Kan? Anak itu pada saat fokus suatu benda, maka rasa sakit akan teralihkan. Apalagi tadi saya setuju mau divaksin, dialihkan dengan suasana yang enak ya. Ada boneka, ada apa kan gitu ya, dialihkan. Jadi alihkan pakaiannya dari jarum gitu ya, seperti itu. Kemudian tadi juga saya setuju, dokter Meta, begitu anak mau divaksin ya harusnya dipeluk, betul? Ya, jadi ada connectedness, ada koneksi antara ibu dan anak. Artinya, anak itu akan percaya pada ibunya, sebagaimanapun dia percaya pada ibunya, nggak mungkin ibunya menyakitkan kan? Seperti itu. Iya, betul. Apalagi yang paling penting itu bagaimana mental si ibu yang melihat anaknya sedang disuntik gitu. Kadang-kadang malahan ibunya sendiri yang takut, ikutan heboh gitu ya. Akhirnya anaknya sampai gede jadi takut jarum dan makin heboh. Sama kan kayak misalnya ada anak yang takut ngelihat binatang, misalnya takut cicak gitu. Ya kayaknya pernah cerita apa dokter Yana dulu, kayak ada orang kok bisa takut cicak, trauma cicak. Nah, terus bisa dihilangin juga. Nah, itu ke tempatnya dokter Yana tuh ya. Nah, itu kan kenapa gitu? Karena pasti dia pernah ngelihat gitu ada orang yang takut cicak, makanya dia pikir cicak itu adalah sebuah benda ya, sebuah makhluk yang bikin threat gitu, berbahaya atau menjijikan, tak apalah gitu ya. Akhirnya muncul perasaan negatif, jadilah takut. Nah, jadi kalau misalnya bawa anak untuk vaksin tuh jangan, orang tuanya juga jangan takut, jangan aduh aku nggak mau ngelihat, aduh ada darah, aduh ada apa gitu. Nah, itu bikin heboh gitu lah. Iya nggak? Setuju. Apalagi seorang ibu ya, dia itu seperti gardu listrik ya. Betul nggak dokter Meta? Pada saat tekanannya tinggi, maka dia akan tinggi juga kepada anaknya. Jadi kemudian pada saat anggap juga seperti jantung, pada saat jantungnya denyutnya kuat, maka dia akan mengalirkan juga kuat kepada anaknya. Jadi kalau orangnya ibu positif, betul ya, terasa ya kita udah punya anak aura positif, akan mengalirkan aura positif, betul ya? Iya, betul. Jadi kalau kitanya positif, kitanya tenang, kitanya kalem, itu anaknya juga jadi tenang gitu. Tapi kalau kitanya bikin suasana mengerikan, kitanya juga paranoid gitu ya. Terus kitanya sendiri juga banyak trauma, itu ke anaknya juga akan ditularkan tuh, bener kata dokter Yana, kayak gardu listrik ya emosi kita itu ya. Betul sekali. Dokter Meta sekarang punya anak Morgan yang luar biasa ya. Saya lihat sampai bisa membuffer tangannya dokter Meta, itu luar biasa. Luar biasa sekali kan, jarang ya. Iya jarang sekali. Apalagi anak laki-laki, aduh begitu perhatiannya sama ibunya. Dengar suara saya? Ya, halo. Tadi saya sempat hilang apa dokternya ada yang hilang? Di gambar sini sih yang bufferinnya dokter Meta ya. Oh, di aku dokter Yana yang buffering, entahlah ya sudahlah, tidak apa-apa. Oke. Jalan lagi ya. Lanjutnya dokter Yana. Butuh ya betul. Jadi seperti dokter Meta kan wah hebat tadi Morgan saya lihat ya. Jadi bisa melakukan itu, jadi otomatis maminya nih harus luar biasa, betul nggak ya? Terasa mungkin ya dokter Meta ya? Luar biasa. Yang penting kita harus terus belajar gitu ya.
semua juga pasti bisa melakukan hal yang sama kok. Yang penting kita invest waktu kita untuk apa, karena apa yang kita invest kan itu akan menjadi expand kan. Jadi kalau kita memang fokuskan terhadap sesuatu ya, itu yang sesuatu yang kita fokuskan itu akan terjadi gitu. Kalau kita fokus misalnya kita fokus pada pendidikan terus gitu, ya pasti anaknya pintar. Tapi kan ada aspek lain selain pendidikan, bener nggak? Aspek happiness, kebahagiaan keluarga, nah itu juga adalah aspek yang penting. Terus aspek misalnya agama gitu ya, gimana kita ngajarin nilai-nilai agama sama anak. Nah itu akan inilah hidup menjadi lebih serasi dan harus seimbang gitu aja. Iya nggak? Ya betul, betul. Nah, sekarang ada nggak kira-kira masukan juga buat Dokter Meta bagaimana anak itu agar sadar tentang vaksin, kata-katanya yang disampaikan agar anak itu mau dengan sendirinya akan vaksin. Ada nggak kata-kata atau afirmasi positif yang diberikan oleh Dokter Meta kepada anak yang mau divaksin? Hasilnya masih ada traumanya itu agak-agak sulit gitu. Kalau misalnya habis trauma terus kita ubah bagaimana supaya dia tidak trauma, itu sulit. Tapi kalau dari awal kondisinya dari kecil memang divaksin sampai anak 5 tahun itu akhirnya gedenya dia nggak takut jarum kok gitu. Nah kalau biasanya untuk anak-anak yang kecil yang bayi kan tadi seperti nyalain lampu gitu, ada lampu dia lupa dengan fokusnya. Kalau anaknya udah agak besaran sedikit, yang sekitar umur 2 tahun itu yang sebetulnya agak-agak sulit karena dia sudah mulai bisa berlari-lari, berjalan-jalan, itu diperlukan dia trust-nya sama siapa? Sama orang tuanya kan biasanya kan, nggak mungkin trust sama dokternya gitu. Jadi dia trust sama orang tua, ya orang tuanya yang harus memberikan nilai yang positif pada anak. Nah, yang dimana tuh nih dokternya ini ada kapas ajaib nih namanya gitu. Kapas ini rasanya dingin. Nah, coba dulu dioles sama dia ya. Dingin kan? Nah, dia langsung muncul satu trust sama kita kan. Dingin ya? Iya, dingin. Sekali lagi nih ya. Ini lebih dingin lagi loh. Lebih dingin lagi. Dia bener nggak lebih dingin? Dia kan udah iya gitu ya. Terus nih, ini jarumnya dokter ini nggak tajam. Saya biasanya balikin tuh jarumnya. Jadi pakai ujung yang nggak tajamnya. Kan jarumnya tajamnya di sini gitu ya. Yang nggak tajamnya di atas. Jadi misalnya ini ada bolpen. Nah, misalnya nih jarum gitu ya, ujungnya kan tajam. Nah, saya biasanya nih jarumnya dokter nggak tajam loh gitu. Terus coba dioles tuh, kayak gitu kan, tuh nggak sakit kan gitu. Oke, sekarang coba ya lihat ke atas, hitung satu langsung. Oh sorry ya, kecubit dikit tadi ya, udah selesai gitu. Jadi saya biasanya pakai itu aja sih dokter Yana. Langsung direct ya. Apa? Langsung direct sugesti ya. Langsung direct sugesti. Iya, itu bisa dipakai tergantung anak, tergantung umur. Kalau orang dewasa kayaknya kan nggak ngaruh, dia pasti langsung ada mental apa tuh pikiran apa namanya dokter Yana? Yang critical thinkingnya itu tebal gitu. Kalau dia nggak mungkin lah ya gitu, jarum nggak tajam gitu. Critical area ya. Iya, gitu. Nah itu yang bikin para orang tua itu mungkin lebih nyaman ya disuntik sama bukan masalah vaksin ya, saya rasa vaksinnya kan yang penting asal asli aja di mana aja suntik sama ya. Cuman perasaan nyaman saat disuntik dan saat ini perasaan aman dari COVID, nah itu yang paling penting. Gitu. Iya betul sekali ya. Nah, sekarang mungkin yang tadi yang anak-anak itu ya kembali lagi. Pada saat trust, saya setuju, pada saat dia trust pada kita, yang tadi dokter Meta dioleskan kapas dingin aja gitu ya, itu luar biasa ya. Terus teknik namanya merapo. Merapo tuh jadi menyamakan. Kita pakai wow effect, masih inget ya dokter Meta ya? Jadi wow, betul, ini dingin kan gitu ya. Cara gitu. Wow effect dulu. Jadi saya setuju dokter Meta tadi pakai ini kapas ajaib, kan anak-anak langsung berpikir, ajaib itu seperti apa ya, gitu. Kapas ajaib dingin loh rasanya. Itu nggak, itu kan jadi wow effect ya.
anaknya langsung wow, pengen penasaran apa sih yang namanya kapas ajaib, dan begitu dioleskan sama dokter Meta, dingin rasanya, betul dia merasakan dingin, dioles lagi sekali lagi, tambah lagi, dingin rasanya, yes, setnya keluar lagi, yes, 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 dan anaknya akhirnya mau. Ya, betul, luar biasa dokter Meta. Ilmunya di aplikasi. Nah, itu yang luar biasa ilmunya dari dokter Yana loh. Jadi aku rasa lama-lama nanti ini ya, vaksinolog aku sekolahin hipnosis ke dokter Yana. Luar biasa dokter Meta. Jadi ini tapi ada di follow saya itu dokter Yana. Ya, tanpa disadari robot itu diajarkan. Jadi wow efek itu kan cara kita meng-guidance klien kita ya, dokter Meta sudah melakukan luar biasa. Ya, dokter Yana itu kan harus diajarin sama putus ya? Halo? Ya, ya. Jadi memang bagaimanapun harus dalam keadaan sadar ya dokter Meta ya vaksin itu. Jadi untuk tambahan nanti pada saat ada anak lagi mau divaksin, mungkin kita pakai lambang-lambang, misalnya contohnya tokoh idolanya siapa misalnya, ya. Kalau zaman kita dulu Popeye ya, Popeye ya, Popeye ya. Popeye. Kalau mau keluar kayak Popeye, kalau mau keluar kayak Popeye makan sayur bayam ya, gitu kan. Nah, ya karena dia makan bayam. Ya betul. Nah sekarang kebalikannya, kalau mau kuat harus divaksin ya, gitu. Kalau pakai vaksin, itu kata magicnya. Otomatis kita ada perisai. Jadi kita harus menggambarkan perisai dulu. Perisai tubuh kita, ada banteng atau benteng di tubuh kita, di depan kita, seperti itu. Jadi otomatis terbayang ya. Barisan apa? Iya, betul. Tapi bagus juga. Betul. Nah, itu kalau saya pakai anak zaman sekarang itu, kalau laki-laki itu kayaknya pada taunya tuh tayo bes tayo. Jadi ada karakter namanya tayo ya, dokter ya dengan ngikutin nggak punya anak tayo ya. Jadi ada bus gitu. Terus busnya itu apa namanya bisa ngomong antar bus gitu. Tapi si tayo itu suka nyelamatin teman-temannya. Nah itu bisa dipakai juga untuk ini ya apa namanya supaya lebih nyaman, jadi kayak ngobrol merasa nyambung anaknya. Jadi intinya pembentukan raportnya terus diberi kesadaran. Iya baru tahu nih tayo ya. Tayo. Ada lagi banyak yang lainnya, ada Paw Patrol. Oh ada lagi. Paw Patrol itu kan, Paw Patrol tuh yang anjing-anjing rescuer gitu. Oke. Nah itu bisa dipakai juga. Jadi banyak banget sekarang. Ya kalau ngomongnya Popeye udah nggak laku sekarang. Iya zaman kita ya. Iya. Zaman kita Popeye udah nggak mau film Popeye sekarang. Kita belajar terus ngomongnya tuh nyambung gitu ya saat lagi dibutuhkan kata-kata magicnya gitu ya. Ya boleh masukkan ya, dicatat tayo. Karena kan suka ada pasien yang ini ya, dokter yang anak-anak ya, jadi tayo dan movement. Oke. Sekarang dokter Yana menghipnosis anak-anak juga. Kebetulan ada beberapa pasien yang ADHD gitu. Itu digabung sama ya, gitu buat titik-titik tenangnya, gelaknya gitu. Ya nanti lihat di YouTube saya boleh, ada. Oh iya. Oke, di share aja nanti kita punya. Oke. Kemudian ada lagi teman-teman ditanyakan mungkin sekarang nih setelah new normal ya, masih untuk apa divaksin? Belum ada nih vaksin COVID juga. Untuk apa anak saya divaksin? Anak saya juga ya karena COVID belum ada, jadi mereka berpikir nanti aja ditunda karena ada ketakutan keluar rumah. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau anak-anak tetap harus lakukan vaksin seperti itu? Ya betul. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah rekomendasi saat pandemi ini ya. Mereka bilang dari Ikatan Dokter Anak itu jangan menunda vaksinasi gitu. Jadi
sesuai dengan jadwalnya. Telat-telat sedikit nggak apa-apa, bisa di catch up jadwalnya, tuh ada jadwal catch up. Nah, karena apa? Karena kalau kita melupakan jadwal vaksinasi, kita pikir anak kita sehat, nggak perlu dibawa ke rumah sakit untuk vaksin. Muncul apa? Penyakit-penyakit yang seharusnya bisa kita cegah. Contohnya kayak rubella gitu, terus varicella, cacar air kan udah ada ya vaksinnya, tipes, hepatitis A, difteri, tetanus gitu. Vaksinnya itu malahan apalagi sekarang new normal udah sering ketemu juga orang kan gitu ya, walaupun ada protokol. Nah, itu bisa saja jadi ada outbreak campak karena mostly orang tidak divaksin campak gitu. Makanya jadi fasilitas kesehatan. Tapi sekarang kalau mungkin di Bandung udah ada belum ya? Jakarta soalnya. Jadi kalau di Jakarta itu sudah banyak rumah sakit yang memang memisahkan antara pasien sehat dan pasien sakit. Bisa. Kemudian bisa juga ada layanan drive di mobil gitu, mereka cuma bawa mobil, nanti dokternya di mobil tinggal jos aja. Sebelumnya by phone dulu apa yang dibutuhkan bisa didata dulu kan, tuh tinggal dilihat riwayat vaksinnya apa sebelumnya, kemudian yang dibutuhkannya apa gitu ya. Nah, atau ada juga bisa home care ke rumah, jadi memanggil petugas kesehatan untuk ke rumah gitu. Itu udah ada yang melakukan gitu, termasuk di klinik saya sendiri juga melakukan hal itu. Itu untuk untuk mengurangi kontak dengan orang lain atau dengan pasien lain gitu. Tapi tetap perlu diberikan dokter Yana karena supaya tidak terjadi re-emerging disease. Ini putus. Boleh diulang dokter. Agar tidak terjadi apa? Re-emerging. Oke. Re-emerging disease. Jadi itu bisa terjadi outbreak penyakit-penyakit yang sebelumnya tuh udah kita stop ya, penyakitnya udah bisa kita turunkan kejadiannya dengan vaksinasi, ternyata orang-orang tidak pada vaksin, akhirnya terjadi lagi wabah campak, wabah varicella gitu. Jadi makanya kenapa tetap perlu vaksinasi. Terutama pada anak ya, ternyata ya. Ya, betul. Anak dan dewasa sih. Oh ya. Ya, oke. Ya, setelah itu, ya mungkin boleh share juga dokter Meta dengan keseharian terhadap klien atau pasien, terutama anak atau dewasa, itu lebih banyak mana pasiennya? Sama, anak sama dewasa. Kalau di Jakarta sekarang untuk vaksinasi sama banyaknya. Kesadaran bahwa dewasa pun perlu Nah, kalau di dewasa itu biasanya dapat vaksin influenza, kemudian halo ini kok putus ya. Kemudian ada lagi vaksin, banyak sih, ada vaksin pneumonia gitu, vaksin varicella, itu MMR, itu dewasa. Kalau pada anak yang mengikuti jadwal imunisasi anak ya, jadi sama banyaknya kalau di Jakarta karena mereka udah pada aware tentang pencegahan. Nah, dunia itu seperti, nah nanti sudah ada, harus bisa ditekan angka kejadian. Ya. Anti vaksin. Ya. Di Bandung banyak nggak ya yang anti vaksin ya? Nah, itu ya. Untuk vaksin di Bandung ya. Ya kalau seperti data Meta ini sendiri enggak sih ya.
Ya, masih sinyalnya Ya, benar ya? hilang dokter Yana. Ya, sekarang Dokter ada Yana lagi? hilang, bisa diulang lagi? Hmm? Ada sekarang? Bisa diulang ya? Iya, sinyalnya luar biasa, tapi it's okay, nggak masalah. Yaudah, langsung aja deh ternyata pesan dan Oke, langsung aja di pesan-pesan pesan atau dan apa? tips agar anak itu mau divaksin secara sadar ya, bagaimana? Sadar udah datang, kemudian dia sadar mau dengan sendirinya seperti apa? Oke, jadi sebagai orang tua, anak kan masih ada di bawahnya orang tua ya. Kita sebagai orang tua harus memberikan sugesti yang positif pada anak. Ya, jadi jangan ditakut-takutin pakai jarum suntik atau kalau nakal nanti dibawa ke dokter. Sekarang kita harus mikir, kenapa nakal dibawanya ke dokter? Coba ya, gitu. Terus sebenarnya kan nggak ada anak nakal gitu ya. Jadi adanya anak yang super kreatif kali ya, gitu. Nah, diberikan sugesti-sugesti positif gitu ya. Terus Apa contohnya dokter Meta? apa sugesti positifnya? Ya itu, Oke, jadi kalau dianya nakal, jangan lagi ada kata-kata dibilang nanti dibawa ke dokter terus disuntik loh sama dokter gitu itu. Jadi kesannya tuh kayaknya dokter sadis banget gitu. Nah, tapi diberikan sugestinya bahwa oh iya kita emang harus ke dokter, kayak ke dokter gigi 6 bulan sekali harus dicek nih giginya biar tetap sehat gitu kan. Supaya nggak bolong-bolong gitu. Nah, terus kemudian supaya mau vaksin itu biasanya kita bilang, nah kalau disuntik nanti kita jadi punya pasukan di tubuhnya buat perangin kuman gitu. Kan kita kalau punya pasukan untuk perangin kuman, nanti kuman masuk jadi nggak sakit ya, gitu. Nah, kalau untuk anak-anak ya harus diomongin gitu dari hari sebelumnya. Memang nggak akan ada anak yang mau disuntik sih, gitu ya. Karena suntikan itu rasanya sakit, jadi nggak ada yang mau disuntik gitu. Tapi kan itu memang harus dikerjakan gitu ya. Jadi kita harus bilangin dengan baik si anak itu dari hari sebelumnya. Oh besok jadwal kita ke dokter karena kita harus suntik gitu. Nah terus kalau misalnya ada itu kan satu keluarga ya. Nah ibunya dulu berikan contoh yang baik, bapaknya berikan contoh yang baik. Jadi saat disuntik tuh tenang aja gitu. Walaupun ya. mungkin rasanya sakit tapi tetap aja memberi afirmasi positif. Oh, takut, 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 mundur, mundur. Anaknya juga jadi bahasa tubuh kita tuh penting banget. Tapi jadi udah dikasih alkohol mundur lagi gitu. Nah itu akan ditangkap ya. Jadi Anda tidak susah di masa depannya, jangan membuat diri Anda susah sendiri gitu. Jadi berilah, maknailah segala sesuatu dengan positif, ya enggak? Oke, luar biasa sekali. Iya, dokter Meta. Terima kasih banyak dokter Meta atas siar dan ilmunya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini membuat orang semakin paham, kemudian semakin sadar pentingnya vaksinasi terutama pada anak ya. Gitu. Ya. Terima kasih Dokter Yana sudah mengundang saya atas bincang-bincangnya yang begitu menyenangkan. Oh, ya, biasa baru Nanti kita pertama kali ya. ngobrol. Saya jadi host, jadi baru sekarang pertama kali biasanya seperti ini diundang. Iya, iya. Nanti kita Terima ngobrol kasih. tentang ini ya, ngobrol banyak tentang hipnoterapinya kapan-kapan ya. Oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih Dokter Meta. Salam untuk Dokter Kristo dan Morgan yang luar biasa. Mudah-mudahan weekend ini menjadi happy life, happy time luar biasa untuk keluarga. Terima kasih banyak. Selamat siang.
Oke. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang ikut bergabung di live-nya saat ini. Dan mungkin akan saya paparkan beberapa tips dari Dr. Meta, ahli vaksinolog itu, bahwa yang pertama tips atau pesan-pesan untuk orang tua agar mau anaknya divaksin secara sadar, yaitu yang pertama harus memberikan sugesti positif pada anak, ya. Jadi tidak ada anak yang nakal tapi kurang baik, kurang cerdas, ya. Kemudian jangan menakut-nakuti kalau nakal nanti ke dokter seperti itu. Nanti disuntik sama dokter. Nah, itu harus dihilangkan seperti itu. Kemudian katakan kepada anak juga pada saat kita divaksin, pada saat kita disuntik untuk vaksinasi, otomatis ada pasukan yang sangat banyak untuk melawan si kuman itu. Jadi otomatis katakan kepada anak bahwa divaksin itu bagus. Nanti dengan divaksin ada pasukan yang hebat untuk melawan si kuman itu. Ya, menurut Dr. Meta seperti itu. Kemudian yang ketiga, walaupun suntik itu kurang nyaman, sakit, kita tetap mengatakan bahwa memang kurang nyaman sedikit, tapi kita harus melakukan itu. Ya, untuk tadi, untuk menguatkan diri, membuat tubuh kita tambah sehat, tambah kuat. Kemudian terakhir, jangan mempersulit diri kita dengan pikiran-pikiran negatif, mempersulit hubungan kita dengan anak kita, karena kita yang menghadirkan pikiran-pikiran negatif itu pada anak. Maka hadirkan pikiran positif agar mempermudah hidup kita, agar memberikan hidup lebih berwarna lagi cara pikiran kita. Jadi juga karena kita adalah seorang ibu, otomatis kita harus memberikan aura positif kepada anak kita. Aura yang luar biasa dan jantung yang hebat untuk anak kita. Terima kasih sudah bergabung. Kita bertemu lagi di Sabtu depan dengan materi yang berbeda, yaitu perbincangan dengan dokter ahli air hidrogen.